Saudara, ya seperti yang sudah kita tahu, saudara, Tuhan berikan tema untuk tahun ini, The Years. Apa-apa? New Wonders. Jadi tahun keajaiban baru. Tepuk tangan. Tahun keajaiban baru. Katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tahun keajaiban baru. Jadi kita sudah dengar selama 1 bulan ini. Ini malam minggu terakhir, saudara. Keajaiban Tuhan. Ya, tahun ini akan dinyatakan luar biasa, saudara. Keajaiban tentang mujizat kesembuhan. Keajaiban kesembuhan. Keajaiban kesehatan. Saudara, tangkap sungguh-sungguh yang sedang memang membutuhkannya, saudara. Keajaiban di dalam pernikahan. Keajaiban dalam rumah tangga. Tangkap sungguh-sungguh, saudara. Kalau Tuhan berfirman, ya tinggal kita sendiri berani percaya, tangkap dan taati. Ya, petunjuk Tuhan, firman Tuhan pasti akan bisa ngalaminya, saudara. Keajaiban ya dalam studi saudara yang ngalami ya apapun butuh keajaiban. Tanpa keajaiban saudara nggak mungkin tangkap. Ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan, ada tema yang sudah diberikan, saudara. Keajaiban dalam pertobatan sampai orang itu kaget loh. Dulu orangnya itu hidupnya gak karuan loh. Ini sungguh-sungguh ajaib loh. Tahun ini sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang luar biasa. Sampai orang bisa melihat hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang pasti mengadakan keajaiban. Sehingga berubah total. Dulunya minder, dulunya hidupnya enggak baik, dulunya kasar, ngomongnya tidak baik. Ya, yang lama berlalu, yang baru sudah datang, yang baru tiba, dan itu sesuatu yang luar biasa. Imani, saudara. Dulu imannya kecil, tiba-tiba sekarang punya iman luar biasa. Ketaatannya luar biasa. Dulu enggak bisa taat seringkali, saudara. Ya, enggak konsisten di dalam ketaatan. Ternyata tahun ini bisa taat, ya punya ketaatan yang luar biasa. Ya banyak, saudara, dalam pelayanan, dalam komsel. Salah satunya, saudara, seri bulan ini, saudara, ya, keajaiban dalam apa? Keuangan, pekerjaan. Tangkap sungguh-sungguh, saudara, khususnya bulan ini, saudara. Itu terus kita sudah belajar tentang bagaimana sungguh-sungguh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Setiap kita bisa mengalami. Karena saya rasa ini penting. Ini zaman saat ini zamannya krisis di dunia. Di bangsa kita sendiri. Orang semua ngakuilah. Ya sedang banyak sekali mengalami krisis, saudara. Ya ini sulit, itu sulit, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, ya ada janji dari Tuhan. Saudara mengalami pergumulan keuangan, mengalami pergumulan pekerjaan, mengalami pergumulan usaha saudara lah, gitu ya, saudara. Imani, saudara, dalam 1 bulan ini, saudara sungguh-sungguh mengalami keajaiban dalam keuangan. Ada banyak kesaksian yang terakhir itu. Nugroho luar biasa, saya baru kaget kemarin mengalami keajaiban yang luar biasa sejak sebelum Covid, ya, saudara. Terus, saudara, luar biasa. Ikuti firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya masih lapar dan haus untuk tangkap firman Tuhan. Lapar dan haus, saudara, untuk belajar, saudara. Lapar dan haus untuk mengalami sungguh-sungguh, saudara. Belajar banyak, saudara. Sampai katanya hidup saya diperhatikan. Mau baca dulu pengusaha sukses. Saya juga mau sukses. Sebab satu keluarga saya nggak ada yang jadi pengusaha. Hanya satu-satunya. Oh, dulu Pak baca pernah jadi pengusaha sukses. Aku mau perhatikan, aku mau pelajari supaya juga sukses. Dan hebat, saya kagum. Hampir setiap tahun kekayaannya 2 kali lipat. Hampir setiap 2 tahun maksudnya. Setiap 2 tahun. Itu luar biasa. Orang berkata krisis. Tapi orang yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan akan mengalami yang tidak pernah disangka. Itu namanya keajaiban. Betul? Saat seperti ini banyak yang tidak bisa. Hanya bisa satu-satunya keajaiban Tuhan yang dinyatakan, yang terjadi. Sehingga kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya percaya anak-anak Tuhan. Tuhan ingin berkati luar biasa supaya bisa jadi terang dalam kegelapan.
Betul saudara ya, supaya bisa jadi berkat. Justru malah saat kegelapan. Nah ini seri terakhir saudara. Ya sudah disampaikan melalui ibadah minggu, melalui live streaming with Pastor Baca. Ya sekarang kita seri terakhir. Kalau bisa, kalau nanti Tuhan gerakkan ya. Ada pengurapan saudara untuk khusus keuangan. Kira-kira penting apa enggak saudara? Butuh enggak saudara? Saya rasa itu luar biasa sekali saudara ya. Nanti kita belajar. Hari ini kita akan belajar keajaiban keuangan dari janda. Ya, dari seorang nabi, janda dari seorang nabi, saudara. Ya, kalau saudara pelajari nanti dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 1 sampai 7. Saya ceritakan singkat dulu, nanti kita pelajari bagaimana mengalami sesuatu yang luar biasa. Seorang janda nabi datang pada Elisa, lalu cerita dengan Elisa, ya engkau tahu ya suamiku seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh melayani dengan baik sekali, sudah mati, sekarang kami terjerat hutang. Nggak bisa bayar, sehingga 2 anakku mau ditangkap jadikan budak untuk bisa ya melunasi hutangnya, dikerjakan, maksudnya kerja nanti ya hasilnya untuk bayar hutang. Dia tanya pada Elisa, minta tolong bagaimana ini. Elisa tanya, apa yang kau punya di rumah? Dia bilang nggak punya apa-apa. Dia bilang apa saudara? Punya hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu Elisa berkata, pergi ya cari bejana-bejana, cari, pinjem, usahakan bejana-bejana sebanyak mungkin. Jangan sedikit, yang banyak, bahkan sebanyak mungkin. Setelah itu masuk kamar, tutup pintunya, lalu minyak sedikit itu tuang. Akan terjadi mujizat, minyak itu tidak habis-habisnya, saudara. Dan dia percaya, dia taat, saudara. Berusaha bejana sebaik mungkin. Setelah itu ditutup pintu, dituang. Ternyata mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Minyak itu enggak pernah habis-habisnya sampai bejana yang terakhir, saudara, habis. Wah, dia senang sekali, saudara. Dia langsung lari cari Elisa, lapor Elisa, cerita Elisa, luar biasa Elisa. Apa yang kau katakan, aku percayai, aku lakukan. Sungguh-sungguh keajaiban terjadi. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli, tapi mengalir tidak habis-habisnya. Semua bejana-bejana diisi sampai penuh, saudara. Lalu Elisa berkata, jualah, ya pergi jualah, lalu bayarlah hutangmu, saudara. Setelah itu yang terakhir, hidup dari lebihnya, saudara. Nah itu kisah yang luar biasa sekali, saudara. Saya rindu, saya percaya Tuhan rindu. Saya gembala yang juga rindu. Setiap saudara semua, jemaat, apalagi semua pelayan Tuhan, ngalami breakthrough, ngalami penjebolan, ngalami terobosan dalam keuangan. Ini masalah krisis itu sudah berkepanjangan, sangat dibutuhkan sekali, saudara. Ya biarlah hari ini juga bisa menjadi gongnya, jadi terobosannya, penjebolannya, saudara. Sehingga sungguh-sungguh seperti minyak yang mengalir, kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, keajaiban Tuhan mengalir dalam hidupnya, keuangan juga mengalir, dan semuanya kebaikan Tuhan mengalir. Dan saudara akan mengalami seperti ini, hidup dari limpahnya, bukan dari kekurangnya, bukan dijerat oleh hutang, tapi hidup dari limpahnya. Siapa yang rindu dan mau angkat tangan? Yang rindu saja tepuk tangannya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar sedikit-sedikit, saudara. Saya baca dulu ayat yang pertama. Salah seorang dari istri nabi, para nabi, mengadukan hal itu pada Elisa. Jadi ya janda nabi ini mengadukan, datang pada Elisa sampai berseru, hambamu suami ya ku sudah mati, engkau ini tahu kena. Elisa dengan Elisa, bahwa hambamu itu takut akan Tuhan.
sungguh-sungguh hamba Tuhan takut akan Tuhan. Tapi sekarang ya penagih hutang sudah datang untuk mengambil, saudara, 2 orang anakku menjadi budaknya. Yang di sini pertama kali kita bisa tangkap yang namanya hutang itu tidak pandang bulu. Siapapun bisa ya kadang-kadang kalau enggak hati-hati terjerat dalam hutang. Ya, orang kaya bisa akhirnya habis terjerat hutang banyak. Orang enggak punya ya banyak sekali terjerat hutang. Orang-orang yang tidak baik hidup dalam dosa terjerat hutang karena dosanya. Tapi jangan salah, orang yang baik, anak Tuhan, ini hamba Tuhan, nabi Tuhan pun istrinya ya setelah dia mati terjerat dalam hutang. Siapapun saudara, ya dalam kehidupan kalau kita lihat di sini bisa mengalami ya mestinya hutang itu karena apa yang dilakukan sebelumnya. Mungkin ada langkah yang keliru, mungkin ada yang salah atau salah perhitungan atau apapun lah. Mungkin ditipu macam-macam saudara. Tapi ini dari keputusan-keputusan waktu yang lalu akibatnya terjerat oleh hutang. Bahkan kalau saudara bisa perhatikan dia ini sangat berat sekali. Kenapa terjerat gak bisa bayar sampai 2 anaknya saja ya akan ditangkap, akan jadikan budak untuk dipekerjakan supaya akhirnya nanti dipakai untuk saudara ya untuk bayar hutangnya saudara. Iya, namun berita baiknya jangan takut, endingnya kelimpahan. Endingnya kelimpahan. Endingnya apa saudara? Kelimpahan saudara. Ya itu satu yang luar biasa. Maka kita akan belajar. Ya setiap ayat kita akan pelajari langkah-langkahnya. Supaya kita juga bisa ngalami terobosannya. Ngalami penjebolannya. Ngalami kasih karunia yang luar biasa saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa saudara. Ya saya sedang ya si perempuan janda ini datangnya kepada orang yang benar saudara. Datang pada hamba Tuhan Elisa untuk cari ya solusi, untuk cari jalan keluar saudara. Saya percaya itu penting sekali. Kalau saudara masalah, saudara bergumul cari solusi, hati-hati. Jangan datang pada orang yang salah, tempat yang salah, sehingga dapat petunjuk yang salah. Dan akhirnya saudara makin parah lagi, iman saudara makin luntur. Saudara dulu sudah setia, malah goncang imannya. Datang ke tempat yang benar, datang pada orang yang benar, yang dituntun oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh beri solusi yang daripada Tuhan. Sehingga langkah-langkahnya saya percaya akan mendatang anugerah yang lebih besar. Saya tadi dengar kesaksian Pastor Raju juga kaget. Diingatkan loh tadi bisa sama tiba-tiba. Hati-hati ya, jangan suka ya dekat-dekat berdiri dengan para pencemooh. Betul tak saudara tadi? Ada tak saudara? Kalau saudara enggak hati-hati nanti akan dikasih, wah ngomong bener itu kamu keliru. Dibohongi gereja, dibohongi hamba Tuhan, dirampok uangmu, macam-macam saudara. Sehingga saudara ragu-ragu dengan firman Tuhan. Sehingga saudara yang dulunya setia, akhirnya sudah enggak mau lagi melakukan. Dan akhirnya langkahmu lebih parah lagi, malah lebih gagal. Belajar seperti janda Nabi ini, datang di tempat yang benar, datang pada orang yang benar, lihat buah rohnya. Kalau saudara paling gampang tuh lihat buah rohnya saudara. Tadi bukan hanya karunia ya, orang yang Tuhan cari itu integritasnya, buah rohnya bisa kelihatan. Kalau orang itu suka jelek-jelekan, suka nyerang, suka emosi macam-macam sudah, buahnya tidak baik, jangan didengarkan. Jangan dibuka linknya di media saudara. Kalau saudara buka, saudara akan akhirnya terpengaruh. Saudara akan langkahmu salah, bukan jalan keluar, malah lebih berat lagi. Saudara, betul? Jangan berdiri bersama pencemooh. Tadi dikatakan, ayo katakan bersama-sama. Jangan berdiri bersama pencemooh. Sekali lagi, jangan berdiri bersama pencemooh. Datang
Saudara ditaruh Tuhan di gereja ini, datang tanpa hamba Tuhan. Datang pada saya gembala sidang, datang pada hamba-hamba Tuhan yang sudah memang ditempatkan. Yang bisa nanti saudara untuk memberikan arah yang benar, sehingga saudara bisa dapat arahan yang benar. Amin. Capli sebelah, ayo hati-hati ya. Jangan cari konselingnya orang-orang yang enggak benar. Nanti saudara malah terpengaruh yang tidak baik. Amin. Amin, saudara. Saya lanjutkan ayat yang kedua. Ya, jawab Elisa padanya, apa yang dapat ku perbuat bagimu, beritahukanlah padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya satu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, lah ini saya dapat beberapa hal. Saya rasa yang pertama, waktu janda itu datang kepada Elisa, apa yang dia minta? Waktu janda ini datang pada Elisa, apa yang dia minta? Elisa, utangi aku supaya aku bisa bayar utang, gitu. Apa yang dia minta? Elisa, ayo tolong aku, bantu aku melunasi utang. Apa yang diminta? Rodok menang ya. Kita rodok deg-degan ini. Biasanya datang apa, saudara? Kadang-kadang fokusnya kurang pas, saudara. Enggak salah, minta tolong itu enggak salah, saudara. Tapi kalau saudara hanya datangnya minta tolong, kadang-kadang bisa ditolong, kadang-kadang tidak. Betul enggak, saudara? Jadi lebih paling bagus datang untuk cari solusi. Datang untuk cari tuntunan. Sehingga saudara dapat jalan keluarnya. Sehingga saudara bisa melangkah yang benar. Sehingga saudara akan sungguh-sungguh, saudara, akhirnya mengalami terobosan. Sebab kalau ada ditolong, itu bukan penyelesaian. Saudara, kalau langkahmu masih keliru, ya akan habis lagi. Akan habis lagi, akan habis lagi. Betul enggak? Nanti ditolong 1 kali, 2 kali, enggak ditolong lagi. Kuciwa, katanya gitu, saudara. Aku kecewa, katanya gitu. Betul, saudara. Kadang-kadang orang itu enggak jadi. Lebih penting, ya cari petunjuk melalui firman Tuhan. Minta tuntunan, minta ditunjukkan. Ya, supaya dibimbing melalui cara-cara yang diajarkan sesuai dengan firman. Saudara akan aman, hati saudara akan lapang. Betul, saudara? Saudara akan senang dapat petunjuk, dapat cara yang baik, segala langkah baik. Dan saudara sendiri akan mengalami breakthrough. Saudara sendiri akan mengalami kebangkitan. Saudara sendiri akan dapatkan berkatnya. Saudara akan bisa jadi berkat. Jadi sekali lagi ya, datang jangan hanya untuk minta pertolongan. Aku ya dibantu supaya utangku lunas. Percaya saya, saudara bisa kecewa nanti. Betul? Jangan mau utang juga. Nanti utang itu seperti lingkaran setan. Utang sini, utang lain untuk bayar si A. Betul enggak, saudara? Nanti si B ini enggak dulu utang, saudara. Utang lagi si C untuk bayar si B. Besoknya utang lagi si D untuk bayar si. Itu enggak ada selesainya. Carilah ya hamba Tuhan yang memang saudara lihat ada buah rohnya. Kalau di gereja lebih baik saudara berjemaat, di keluarga lah, carilah hamba-hamba Tuhan yang saudara lihat. Ini baik, ada buah rohnya, sesuai buah rohnya. Saudara, konseling. Dan saudara minta, ya dituntut, dibukakan langkah-langkahnya, dipercayai, dilakukan. Dan saudara akan lihat kasih karunia. Amin, saudara. Itu akan bijaksana. Langkahmu akan aman, saudara. Yang berikutnya, yang kedua, seringkali kita selalu merasa tidak punya apa-apa. Sekali lagi, seringkali kita itu merasa tidak punya apa-apa. Elisa, dia berkata, Elisa utangku banyak, tidak bisa bayar. Piye, bagaimana aku harus lakukannya? Saudara, lalu ditanya, engkau punya apa di rumah? Dia bilang tidak punya apa-apa. Saudara sekarang sedang kena masalah besar. Saudara, ditanya apa yang kau punya yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah. Saudara merasa punya atau merasa enggak punya?
Saudara yang punya masalah sekarang, yang punya masalah. Saudara itu punya sesuatu yang bisa dipakai selesaikan masalah apa enggak? Rodo angel lagi. Lebih jelas lagi. Saudara sing ngutangnya sedang banyak sekali, rintik gitu saudara. Saudara ditanya, saudara punya enggak sesuatu yang bisa untuk melunasi utang? Untuk melunasi utangmu, untuk menyelesaikan masalahmu. Seringkali kita itu seperti tadi. Saudara, aku enggak punya apa-apa. Maka datang. Betul enggak? Keliru. Elisa itu sedang niatkan sebetulnya. Kamu punya. Dia ngomongnya apa? Punyanya sedikit minyak dalam buli-buli. Ini enggak mungkin bisa anggapannya. Sedikit minyak kok. Enggak mungkin bisa untuk melunasi utang. Sedikit minyak enggak mungkin bisa untuk selesaikan masalah. Ini hanya sedikit saja. Merasa enggak bisa, enggak punya apa-apa, enggak punya apa-apa, enggak bisa, enggak punya apa-apa, enggak bisa. Padahal bisa. Nyatanya sedikit minyak dalam buli-buli hanya bisa dipakai, dilipat gandakan, selesaikan utang, malah sisanya ya limpah hidup dalam dah. Ada, bisa. Sejak saudara mulai tangkap juga ada. Hanya kadang-kadang saudara belum bisa lihat. Semua yang daripada Tuhan itu seperti benih. Bisa dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan. Otak kepandaian saudara. Itu bisa kalau saudara sungguh-sungguh ya. Mau belajar dalam masa. Bisa dilipat gandakan. Makin pandai. Makin pandai. Apalagi kalau dapat hikmat dari Tuhan. Makin berhikmat. Makin bijaksana. Makin luar biasa sekali. Semua bisa dilipat gandakan. Betul, imannya bisa dilipat gandakan. Semuanya, saudara. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam hidupmu yang bisa dipakai untuk mengatasi masalahmu. Untuk selesaikan masalahmu. Untuk berubah masalahmu menjadi mahkota. Betul. Sebetulnya Elisa sedang menyadarkan. Ada. Sejak hari ini saudara buka hati sendiri. Saudara yang merasa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menyelesaikan masalahmu, minta Tuhan. Apa itu Tuhan? Nanti Tuhan akan bukakan. Saudara akan tahu. Dan saudara akan bersyukur. Saudara tidak akan berputus asa. Saudara akan sungguh-sungguh ya mulai melangkah saudara. Dan itu satu yang luar biasa. Sekali tepuk tangannya meriah saudara. Ini sedikit minyak dalam buli-buli saudara. Saya belajar banyak, ada yang menafsirkan. Ini ada yang menafsirkan ya, itu seperti minyak urapan dulu. Di toko buku kita jualan toh saudara. Seperti kalau di Uliren sana. Ya katanya itu seperti minyak pengurapan gitu saudara. Aku hanya punya minyak pengurapan saudara. Ya ada kuasanya. Minyak dilambangkan Roh Kudus. Tapi kalau kita pelajari, ya saya tadi pelajari terus, ya dari bahasa aslinya, saudara, itu sebetulnya hanya bicara minyak itu minyak zaitun. Yang memang dipakai di sana untuk banyak, untuk masak lah, untuk penerangan lah, untuk banyak. Jadi, ya kalau ditinjau dari bahasa aslinya tidak menyebutkan minyak pengurapan. Ya, memang minyak punya lambang Roh Kudus yang ada kuasa yang bisa mengalir saudara. Jadi sesuatu yang sederhana yang dimiliki dia. Ya minyak yang biasanya untuk lampu, untuk masak, untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi itu pun sekali lagi bisa dilipat gandakan. Bisa terus dilipat gandakan. Bisa dilipat gandakan. Bisa dipakai menyelesaikan masalah yang besar. Masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat menakutkan. Itu pun bisa dipakai. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Seringkali sudah ada di tanganmu. Musa, Tuhan berkata, Musa, ayo pimpin umat ya, keluar dari perbudakan Mesir. Kau jadi pemimpin besar. Musa selalu merasa aku itu gak bisa, gak mampu, gak pandai bicara macam-macam loh. Gak bisa. Sampai akhirnya Tuhan berkata apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat, hanya punya tongkat toh. Dia itu waktu toh saudara, dia melarikan diri dari Mesir saudara, lepaskan tongkat itu, jadi luar, pegang lagi, jadi tongkat. Artinya, ya sekalipun hanya tongkat, Tuhan bisa pakai tongkat yang di tangan. Tadi cerita tongkat juga ya, kebetulan saudara,
itu sehingga kuasa Tuhan bergerak, kuasa Tuhan bekerja. Laut Tibero dibelah menjadi dua, ya, di padang gurun, batu karang diketok gitu, keluar airnya. Apapun yang ada, itu sudah bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, hidupmu, imanmu, kepandianmu, apapun yang ada dalam hidup, yang seringkali tidak kau sadari. Bahkan dianggap ini ya biasa saja. Masalahku besar sekali, ini kecil. Seperti 5 roti, 2 ikan. Betul saudara? Seperti 5 roti, 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus nyuruh mereka, beri mereka makan. Wah, bagi murid-murid ini kan besar sekali. Butuh ini sekitar 15.000 sampai 12 sampai 20.000 orang. Gimana nyediakan roti? Padahal di sini hanya punya 5 roti, 2 ikan. Bagi mereka nggak mungkin. Ya punya uang, ya 300 dinar. Nggak mungkin, saudara. Betul? Tapi sekali lagi, 5 roti, 2 ikan. Saat diserahkan di tangan Tuhan, ya Tuhan bisa lipat gandakan. Dengan 5 roti, 2 ikan, selesaikan masalah. Dengan 5 roti, 2 ikan, semua kenyang. Dengan 5 roti, 2 ikan, mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Buka, cari apa yang ada padamu. Mintalah Tuhan, mintalah hikmat Tuhan. Ya, dan itu bisa dilipat gandakan. Memang kelihatannya kecil, ya tadi dituangkan bisa terus. Saya senang tadi pagi waktu pindahan itu peresmian tempat yang baru, ya saya ya diminta datang. Susunannya acara itu hanya untuk mendoakan. Tapi waktu saya doa di sana, saya rasa Tuhan kasih firman, ya untuk mendasarinya, saudara. Jadi sudah duduk di sana baru apa Tuhan? Tuhan bicara 5, 2, 1 talenta. Lalu saya sampaikan 5, 2, 1 talenta. Ya saya katakan semua saudara, kita diberi tempat yang baru di sini. Dulu di belakang gereja, sekarang di tempat khusus di pinggir jalan. Ya 2 lantai lah, sudah lengkap, luar biasa sekali. Tuhan berkata, ya kembangkan, lipat gandakan, kerjakan dengan sebaik mungkin. Yang 5 talenta dikembangkan untuk 5 jadi 10. Yang 2 talenta dikembangkan untuk 2 jadi 4. Yang 1 dibiarkan saja, saudara, enggak dikembangkan. Waktu Tuhan datang diminta tanggung jawab. Yang 5, oh ini Tuhan, yang 5 talenta aku sudah kembangkan untuk 5 jadi 10. Tuhannya senang, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang rajin, engkau hamba yang setia, engkau hamba yang bisa dipercaya. Aku beri kepercayaan yang lebih besar lagi, 10. Dan ikutlah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Yang 2 juga sama, yang 1. Tuhan, ini dulu milikmu 1 talenta, aku biarkan saja. Karena aku tahu Tuhan, ada Tuhan yang ya menuai. Di tempat Tuhan enggak nabur, betul saudara. Aku disuruh kerja terus enak saja. Setelah untung diambil tuannya lagi. Kerja, untung diambil lagi. Dia enggak mau saudara, enggak kembangkan. Lalu Tuhan ngomong, engkau hamba yang jahat. Engkau hamba yang malas. Kalau engkau memang tidak mau mengembangkan, berikan pada yang lain. Yang mau mengembangkan. Supaya waktu aku pulang, sungguh-sungguh ada hasilnya. Tuhan enggak ingin semua talenta yang dipercayakan itu dibiarkan saja. Enggak berkembang, Tuhan enggak mau. Harus dikembangkan, harus dilipat gandakan, harus ada hasilnya. Betul? Lalu hanya diambil, diberikan pada yang 10. Saudara, kalau manusia biasanya beda. Ini yang sedikit ditambah, wes gede kok ditambahi. Itu kalau manusia lah gitu saudara. Tuhan enggak gitu. Yang tidak mengembangkan enggak ditambah, malah diambil. Yang mau mengembangkan tambah lagi. Karena yang mau mengembangkan ditambah, nanti lipat gandanya lebih besar. Nanti hasilnya lebih besar lagi. Sekalipun yang kecil sedikit. Tapi kalau tidak dikembangkan, enggak ada gunanya. Lipat gandakan. Sama selama ini kita sudah belajar terus tentang keuangan. Betul saudara ya? Jadi semua berkat Tuhan, saudara harus lipat gandakan. Jangan penghasilan untuk makan, untuk biaya dihabiskan terus. Ada
disisihkan yang dilipat gandakan, dikembangkan. Makin lama, makin banyak. Makin lama, makin banyak. Makin lama, makin banyak. Kalau masih sangat sedikit, ikat pinggang dulu, saudara. Iya, supaya bisa terus dikembangkan. Amin. Saudara punya enggak sekarang sesuatu yang bisa dipakai, dilipat gandakan, selesaikan masalahmu? Punya enggak? Siapa yang punya? Angkat tangan. Siapa yang enggak punya? Angkat tangan. Jadi bingung tuh, saudara. Sekarang saudara sudah punya enggak? Sesuatu yang bisa dipakai, saudara, untuk mengatasi masalah saudara. Bahkan saudara mengubah masalah menjadi mahkota. Siapa yang saudara mengalami kesulitan keuangan, saudara punya sesuatu yang kecil, bisa dilipat gandakan, bisa dikembangkan. Akhirnya ya masalahmu bukan hanya utangmu lunas, tapi saudara hidup dengan limpah. Siapa yang percaya, siapa yang punya? Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi di sana juga sama, ya di klinik. Ini dipercaya, ayo kerjakan sebaik mungkin. Semua bergandengan tangan. Sekarang mulai ditingkatkan semua pelayanan. Saya bersyukur dokter kita banyak sekali. Dokter spesialis juga banyak, saudara. Ya para, ya medis juga banyak yang rindu bergabung. Dan akan ditingkatkan. Tuhan kan percaya lebih. Lama-lama nanti jadi rumah sakit. Ya tak saudara, betul enggak? Karena dikembangkan. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lalu ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, ya, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Saya ulangi ya, lalu mulai diajari, sekarang cari bejana-bejana. Di mana-mana, usaha. Di luar, cari bejana. Sebaik mungkin, jangan sedikit, yang banyak bejana. Kenapa cari bejana? Bejana itu adalah sarana untuk menampung. Dengar dulu ya. Bejana itu adalah sarana untuk menampung. Katakan bersama-sama. Bejana itu adalah apa? Sarana untuk menampung. Tuhan sudah sediakan keajaiban. Betul? Pelipat gandaan akan mengalir terus. Tuhan sudah sediakan. Kalau enggak ada bejananya enggak ngalir. Betul enggak? Betul enggak saudara? Kalau bejananya 1, ngalirnya berapa? Ya 1. Kalau bejananya 5, ngalirnya sampai 5 bejana. Kalau bejananya 10, ngalirnya sampai berapa? 10. Kalau bejananya 50, ngalirnya 50. Maka pesannya ambil bejana. Bejana tempat yang bisa menampung. Yang bisa diisi. Yang bisa menampung, saudara. Sehingga keajaiban terjadi. Sehingga mujizat terjadi. Jangan sedikit, yang banyak. Sebab utangnya banyak. Loh, betul. Kalau bejananya sedikit, ada mujizat. Keajaiban ada. Berkatnya ada. Mujizat ada. Tapi tetap gak cukup buat bayar utang. Betul? Butuh bejana. Bejana. Saya tidak mau. Apa bejana? Bisa bicara banyak, yang pasti iman. Kalau imanmu kecil, engkau tidak bisa nerima yang besar. Betul? Imannya kecil kok. Beraninya yang kecil-kecil kok. Yakinnya kecil-kecil kok. Mikirnya yang kecil-kecil terus kok. Betul? Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Siapkan bejana imanmu, visimu, impianmu yang besar. Sebesar mungkin. Seberapa banyak keajaiban terjadi tergantung seberapa besar bejana yang kau sediakan. Mujizat akan terjadi sebesar imanmu. Mujizat terjadi sebesar impianmu. Mujizat terjadi sebesar berapa bejana yang kau sediakan. Saya mau tanya dengan saudara. Saudara sediakan bejana apa enggak? Kalau sudah sediakan, seberapa besar? Lebih besar utangmu atau lebih besar bejanamu?
Lebih banyak besar masalahmu atau lebih besar bencanamu? Kalau bencanamu kecil ya tidak bisa, utangnya besar kok. Betul? Jadilah bencana-bencana yang siap diisi Tuhan. Jadilah bencana-bencana yang siap dialiri Tuhan. Sama hatimu. Besarkan hatimu. Besarkan imanmu. Besarkan impian yang daripada Tuhan. Betul? Besarkan pengetahuanmu. Banyak belajar. Betul? Berani percaya besar. Banyak belajar. Ya, besarkan perjuanganmu. Betul, saudara? Jangan yang kecil. Kamu semuanya cuman sedikit minyak dalam buli-buli yang kecil. Kamu enggak sedang bencana, ya ini terus. Hanya kecil. Dalam buli-buli kecil. Sediakan bencana yang besar. Supaya keajaibannya penuh. Bencana yang besar. Tapi bukan yang besar, banyak. Orang yang hatinya kecil, impiannya kecil, enggak pernah doa, enggak pernah berjuang itu yang besar. Hanya orang yang berani, punya iman besar karena Allah kita maha besar. Hanya orang yang berani terima impian yang besar. Karena Bapak kita maha besar. Dia ingin anak-anaknya bisa dipakai untuk hal yang besar. Dulu gereja kita masih enggak. Ya, waktu saya dulu kan pengusaha. Dipanggil jadi pendeta, gembala sidang. Maka saya minta Tuhan, berikan visi, selamatkan banyak jiwa. Jangan asal jadi pendeta. Asal jadi pendeta, ngapain? Aku tinggalkan semuanya. Pabrik sedang maju, aku tinggal. Aku rindu tinggalkan pabrik, tapi berguna bagi kerajaanmu. Minta visi yang besar. Sebanyak baru berapa puluh, saudara. Kasih visi 1000. Iya itu waktu, karena itu awal toh. Tapi percaya, berani deklarasikan, berani doakan, berani perjuangkan, berani usahakan, doakan, puasakan, perjuangan. Akhirnya sampai 1000. Minta lebih besar, bencananya lebih besar. Tuhan beri 5000. Imani 5000. Deklarasikan 5000. Doa puasakan 5000. Perjuangkan 5000. Doakan, perjuangkan, imani, doakan, perjuangkan. Hanya 5.000. 10.000. 20.000. Betul? Setelah 20.000 saya salah. Saudara masih ingat? Cukup 20.000. Mau apa lagi? Jemaahnya 20.000. Mau ngapain lagi? Begitu. Bejana saya ngomong 20.000 cukup. Habis. Gak pernah tambah. Betul saudara? Sampai susah dating datang. Nyampaikan pesan-pesannya. Tuhan ingin kau perbesar. Masuk new season. Masuk gerakan yang baru. Masuk level yang lebih besar. Setelah tangkap baru minta lagi. Visi yang lebih besar. Yang sangat besar. Tuhan beri visi berapa? Wes ora main-main saudara. Ora sidik-sidik saudara. 1 juta. Sudah tercapai? Belum jujur. Tapi dengan visi ini minimal tambah toh. 30, 35 bisa. Betul gak saudara? Kalau nggak ada visi dari dulu yang paling cuma 20 mentok. Saudara, percaya. Kita boleh kecil. Seperti sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi punya Tuhan yang maha besar. Sebesar kapasitas kita saja yang kita bisa nampung. Keajaiban itu. Tuhan berikan 5, 2, 1 aja sesuai kemampuannya. Kapasitasnya. Siapa di sini wong cilik, isone cilik-cilik, ora iso apa-apa? Angkat tangan. Oh, tidak ada kok, keluarga Allah kan saudara. Tapi jujur, pernah enggak saudara waktu ngomong-ngomong sengaja bawa sepatu. Aku wong cilik kok. Ya wes ini wae di belakang layar macam-macam. Itu yang buat saudara enggak kalah. Betul? Pergi. Cari bencana. Usahakan tambah bencanamu. Perbesar.
Cari yang besar, cari yang banyak. Hari ini saudara harus gitu. Ayo, rubahlah. Hanya sebesar imanmu, hanya sebesar kapasitasmu. Iman harus belajar juga ya, harus berlatih juga ya, harus berjuang juga ya. Tuhan akan bisa pakai engkau untuk yang besar. Betul? Ada yang ngomong gini, aku ora butuh Pak, pokoknya iso mangan sampai mati tetap cukup baik, cukup lah, itu egois. Betul? Tuhan ingin kita itu jadi berkat. Bukan hidup untuk diri sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk keluarga. Ayo. Saudara kalau bisa cukup untuk makan sendiri, itu egois. Keluargamu. Betul? Itu egois. Pekerjaan Tuhan. Tangkap panggilan Tuhan. Punya impian yang besar. Saudara akan lakukan hal yang besar. Dan sesuatu yang luar biasa. Saudara, tepuk tangannya yang lebih meriah lagi, saudara. Saudara lihat, saat Tuhan dapatkan orang yang siap jadi bencana yang besar, Tuhan pakai habis-habisan. Musa, Abraham, Daud, betul enggak? Jadilah bencana yang siap diisi besar-besaran oleh Tuhan. Siapa yang ingin dipakai kecil-kecilan, angkat tangan. Siapa yang ingin dipakai besar-besaran, angkat tangan. Tapi jangan di sini saja ya saudara ya. Di luar kita harus berani juga ngomong. Aku rindu dipakai besar-besaran. Lalu sungguh-sungguh doa. Lalu sungguh-sungguh canangkan isinya. Lalu sungguh-sungguh perjuangkan. Ya betul, kalau enggak dicari, dia enggak cari sungguh-sungguh kan ya enggak ada apa-apa. Betul enggak? Sudah diajari oleh Tuhan, cari yang banyak, cari yang besar. Ya, supaya nanti cukup malah lebih. Amin, saudara. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Yang pertama saudara, tutup pintu. Dia sudah cari, ya, dia sudah cari toh bejana sebanyak mungkin, bawa masuk di kamar, lalu tutup pintu. Kenapa tutup pintu? Kenapa tutup pintu? Saudara dengar ya, dia ini janda nabi, utangnya oke. Betul atau saudara? Utangnya oke, mungkin sudah di mana-mana mau utang, saudara nek sing utangi. Sudah terkenal ki utangnya oke. Betul atau? Ini utangnya banyak, orang sudah tahu. Kak sekarang utangnya banyak, sekarang mau pinjem panci ya. Pinjem ya, itu ya, ember ya, pinjem. Yang dipinjem saja was-was kok. Loh, betul tak? Ada yang mungkin nggak mau pinjemi, yang dipinjemi aja was-was kok. Baik yang dipinjemi was-was maupun yang tidak mau dipinjemi, waktu dia bawa masuk semua masih dilihat. Mau apa ya? Mau apa dia ya? Mau apa ya? Mbak Bejala dibawa pulang semua apa? Nanti dijual, nanti digadekno. Mau apa dilihat? Pasti kan gitu toh. Kalau dia nggak tutup pintu, orang lihat-lihat pasti nggak berani tuangkan. Dianggap gini. Loh, betul? Betul? Tutuplah pintu. Tutuplah matamu terhadap orang yang nanti bisa mentertawakan tindakanmu. Betul? Menggoyahkan imanmu. Dianggap asal ngomong. Dianggap gila. Betul? Jangan dengarkan. Tutup matamu kalau saudara di media. Itu orang yang suka tadi nyerang-nyerang macam-macam seperti tadi itu. Jangan dibuka, jangan didengarkan. Tutup pintu matamu, tutup telingamu, tutup pikiranmu terhadap hal yang seperti itu. Tutup pintu hatimu terhadap yang seperti itu. Yang nyerang-nyerang. Saya sekarang selalu gitu, saudara. Pokok kalau sudah megajet, dianggap elek gitu, saudara. Gereja besar, gereja besar.
Kan banyak yang gitu toh saudara, betul enggak? Ada gereja yang tidak baik, tapi juga ada yang baik. Bukan masalah besar atau kecil. Setiap orang beda-beda. Gereja besar ada yang baik, ada yang tidak baik. Gereja kecil sama, ada yang baik, ada yang tidak baik. Setiap orang sama, semua masih gitu toh. Jadi jangan dikebiau ya. Yang penting kita harus jalan yang benar sesuai firman Tuhan. Ya, tutup matamu, tutup telingamu, tutup pikiranmu, tutup hatimu terhadap yang bisa mentertawakan, menggoyahkan saudara, membuat saudara tidak berani melangkah, supaya tidak tergoda. Hawa itu dulunya percaya sekali dengan Tuhan, tapi ketemu dengan si ular, ya dia masih bisa membela Tuhan. Ular berkata, bukankah semua pohon ini tidak boleh dimakan? Tuhan itu jahat. Dia bela Tuhan. Siapa ngomong? Semua boleh. Yang tidak boleh hanya ini saja. Betul tak? Tapi setan itu licik. Ditanggapi, akhirnya terpengaruh. Pokok seperti tadi, jangan berdiri di tengah-tengah pencemooh. Mazmur 1 juga ngomong gitu tuh saudara. Berbahagia orang yang tidak suka berdiri, berjalan di tengah-tengah pencemooh. Tapi yang kesukanya Taurat Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan, pegang. Betul, enggak seperti ditanam di tepi aliran air. Akarmu akan menghisap air kehidupan. Engkau akan bertumbuh, engkau akan berbuah. Ya, daunmu akan tegar, buahmu akan lebat dan manis. Kelihatan saudara-saudara, itu penting sekali. Saya lihat yang buka pintu gitu, imannya goyah, sudah enggak berani lagi melangkah, akhirnya hilang mujizatnya. Enggak bisa ngalami lagi. Tutup pintu. 1, 2, 3 dikatakan. Tutup pintu. Ya, tutup mataku. Katakan. Tutup telingaku. Tutup pikiranku. Tutup hatiku. Terhadap semua penggosip. Ya toh? Mazmur 1 kan ngomong gitu toh. Berbahagialah orang yang tidak suka ya berdiri, berjalan, apalagi duduk di tengah-tengah pencemooh. Betul? Itu bahagia. Sudah lihat selama ini, orang yang bergaul dengan orang-orang yang gitu pasti rusak. Cepat atau lambat rusak. Kelompok selmu kalau mengizinkan orang-orang seperti itu terus di kelompok selmu rusak. Betul ya, coba saudara yang punya kelompok saya semua ya, cek ya. Kalau kau ngizin dengan jenis itu terus, kelompokmu pasti rusak, kelompok selmu. Para KKS, grup Kumsel itu di grup WA-nya dijaga. Kalau ada yang masukin sing yang tidak benar, dihapus. Dinasihati dulu, kecuali tidak mau baru terpaksa dihapus. Karena harus jaga domba supaya semua bisa terus jalannya benar, tidak dibuat bingung. Ya, tutup pintu. Kurang keras saudara. Tutup pintu. Amin. Ayat 5. Pergilah perempuan itu padanya, daripadanya. Ditutupnya pintu. Tadi hanya baru nasihat sekarang. Sekarang perempuan ini sungguh-sungguh melaksanakan. Ya, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Melakukan loh saudara. Kalau enggak melakukan ya enggak ada apa-apa, betul enggak? Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi setelah diberi nasihat oleh Elisa, dia pergi lakukan petunjuk Elisa. Dia pergi, dia cari bejana-bejana, bawa masuk saudara rumah, tutup pintu, betul saudara, dituang.
lakukan. Dengar ya, mujizat terjadi waktu kita melakukan. Bukan mujizat terjadi waktu kita, wah kemarin aku sudah diajari, dapat pengajar luar biasa. Wah pasti aku berhasil. Enggak. Pengajaran tapi belum dilakukan, belum jadi. Wah dapat mimpi aku, Tuhan mau pakai aku luar biasa. Dapat mimpi saja itu belum ada apa-apa. Kecuali saudara lakukan pesannya dalam mimpi. Jadi pelaku baru ngalami. Kalau hanya dengar terus tidak ada apa-apanya. Aku tak imani, tak amin terus. Males, gak mau kerja, gak akan dapat apa-apa. Ayo bertobat. Dengar terus, nangis di gereja. Gak pernah bertobat, gak pernah ngalami. Jadi pelaku. Sungguh-sungguh melangkah dengan iman. Katakan, sungguh-sungguh melangkah dengan iman. Kalau saudara sungguh-sungguh melangkah, saudara akan lihat kemuliaan. Saudara lihat semuanya lah. Ya, Tuhan berkata Musa, waktu jalan buntu, arahkan tongkatmu, belah lautan. Kalau dia hanya nggih Tuhan, tapi mboten kepanggih, hanya nggih saja tapi tidak bertindak, nggak ada apa-apa. Tuhan ngajari Yosua, ayo angkat tabut, barisan pujian, kelilingi tembok Yeriko. Ya tujuh kali, setelah itu sorak keliling lagi. Ya kalau ya, bahasa Solonya nggih mboten kepanggih. Ya amin. Tapi ya cuma amin toh. Enggak pernah ngalami. Betul tak? Bertobat, enggak bertobat ya tetap saja enggak pernah pulih. Napur, enggak pernah napur ya enggak pernah menuai. Sungguh melakukan. Sungguh melakukan. Hari ini saya ajak saudara buka hati. Yang selama ini hanya suka dengar, belum suka melakukan. Saya jamin saudara tahu, saudara enggak ngalami. Ambillah keputusan. Jadi pelaku firman. Tuhan berkata hari ini, kalau engkau dengarkan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh melakukan, gak akan ngalami. Amin. Ada yang belum bertobat sampai sekarang? Tidak ada yang ngaku. Tidak tahu ada, enggak, pokoknya enggak ada yang ngaku toh. Ya. Amin saudara. Sungguh-sungguh melakukan. Ya, ayat 6. Ketika bencana-bencana itu sudah penuh, tadi yang sudah dilakukan, ngalami itu ya, terus bencana 1, kedua, ketiga, terus saudara. Sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, ya dekatkan padaku sebuah bencana lagi, tambah lagi. Tetapi jawab kepada ibunya, tidak ada lagi bencana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, sekali lagi tergantung menyediakan berapa banyak, berapa besar. Keajaibannya seperti itu saja. Sudah, ya berhenti. Amin. Amin saudara. Siapa ingin mujizatnya kecil saja? Siapa ingin keajaibannya besar saja? Siapa ingin jadi berkatnya besar? Saya kira itu angel ya pertanyaan gue. Dengar saya ya, pasang telima ya. Siapa ingin perpuluhannya sudah besar? Loh, ada orang gitu loh saudara. Nek perpuluhan kecil sudah diberkati perpuluhan besar. Wah, kok gede? Kan aneh toh? Betul gak saudara? Mau kecil gampang kok. Coba saya tanya dulu ya saudara. Siapa ingin perpuluhan saudara sangat besar? Angkat tangan. Artinya perpuluhan sangat besar itu artinya berkatmu ya sangat besar. Perpuluhan kan hanya masalah 1/10, betul gak? Dulu kan ada yang kesaksian toh ya. Luar biasa berkat besar. Mau mengembalikan perpuluhan itu maju mundur gimana ya. Ini besar sekali itu.
Kan saya terus kasih tahu dia juga. Loh, kamu ingin tahu perpulanya kecil? Siapa ingin perpulanya kecil saja angkat tangan? Loh, enggak ya Tuhan, ini enggak ada yang mau itu perpulaan kecil. Siapa ingin perpulanya besar? Angkat tangan. Tuhan, engkau lihat ya Tuhan ya ini ya. Tak doakan enggak ngapusi Tuhan. Loh, betul saudara. Kalau kita enggak nepati janji, enggak mungkin Tuhan mau. Tuhan itu bukan berjanji saja. Tuhan mengadakan perjanjian. Kalau kita enggak lakukan bagian kita, Tuhan juga enggak. Tuhannya pasti. Tergantung kita. Kalau kita lakukan, Tuhannya pasti otomatis. Otomatis. Jadi sekali lagi saudara, iya, tergantung sebesar. Keajaiban Tuhan itu tidak terbatas. Hanya kita, bejana kita berapa besar. Kalau saudara bisa, tangkap lakukan luar biasa. Iya, tambah satu lagi ya, ayat terakhir saudara. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah ini sudah tadi ya. Sudah, ayat 7 sekarang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahu kepada abdi Allah, lapor. Saudara. Dan orang ini berkata, Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hidup dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ini ada banyak pelajaran hanya satu ayat ini. Pertama, saudara ya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Memberitahukan tentang apa? Memberitahukan tentang apa? Memberitahukan tentang apa? Apa? Keajaiban. Bejananya penuh dengan. Ya, tadi ya saya terkaya. Perempuan itu datang pada Elisa, minta tolong diarahke, ya dibantu supaya aku bisa ngalamin tas ini. Lalu diberi arah, diberi cara, betul. Sungguh didoakan, saya percaya juga ya itu Nabi ya. Sungguh-sungguh mujizat terjadi. Uang sampai limpah-limpah. Lalu lapor. Nabi Elisa luar biasa. Mujizatnya besar sekali. Ini ada, dianggap saja ya. 60 tempayan penuh semua. Wah banyak sekali. Ini perempuan hebat, jujur. Ada orang minta doa Pak ya, berkati ya, supaya Tuhan berkati aku jadi berkat besar. Nek wis cuane oke, meneng-meneng, aja ngomong pendeta nih. Loh, betul apa enggak? Ayo, jujur. Engkau ndak perpulane dikon gede. Nek wis ngalami gitu aja cerita. Tapi masalahnya cerita banyak diulang-ulang. Aku ngalami ini loh Pak. Aku ngalamin loh, besar loh. Oh tolong Pak, aku ngalamin, kirim lagi, sudah doa Pak. Terus masalahnya diceritakan terus. Waktu berkatnya besar. Ayo. Nek wis tenang berkat besar ora cerita. Nek masalah besar cerita terus. Nguyak-nguyak terus. Kata sebelah, ojo ngono. Loh, betul tak saudara? Ayo. Ini perempuan ini baik atau enggak? Baik ditiru apa enggak usah ditiru? Banyak gitu lah, bersaksi aja enggak berani kok. Nek wis ngalami mujizat besar. Gue enggak dongeti. Nek masalah gede, ngerti lo apa? Yang pertama gitu belajarlah seperti hatinya perempuan ini tulus. Masalahnya ya minta diarahkan supaya selesai, tapi hasilnya juga jujur cerita. Betul, enggak takut dia. Amin, saudara. Yang setelah itu dikatakan jualah minyak itu.
jual. Pelajaran yang saya dapatkan dari Tuhan apa? Kerja rajin. Rajin bekerja. Sudah dengar ya? Nasihatnya pertama tadi disuruh apa? Ayo cari bejana sebanyak mungkin. Betul? Jangan sedikit. Yang banyak. Itu hanya bisa terjadi kalau dia rajin. Cari. Rajin. Cari. Kerja. Kalau nganggur gak dapat apa-apa. Ojo nganggur. Gak boleh nganggur. Cari. 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 Yang banyak. Yang besar. Cari. Sebelahmu cableo. Cari. Betul? Itu kan rajin lah. Enggak rajin saudara tidak dapat banyak. Kedua apa? Saudara tahu enggak? Nuang terus. Enggak boleh berhenti. Bejananya sudah banyak. Tapi dia tuang terus, tuang terus. Mungkin capek loh saudara. Betul enggak? Tuang terus, tuang terus. Itu kerja. Itu rajin. Kerja yang rajin. Betul. Cari yang rajin. Nuang yang rajin. Kerjakan yang rajin. Betul. Hasilnya baru banyak. Minyaknya banyak. Tambah lagi. Jual. Jualnya rajin. Kalau minyaknya banyak. Jualnya maras orang bayu. Ya udah ada uangnya. Rajin jualan. Rajin tawarkan. Rajin pelajari strategi penjualan. Penjualannya hebat. Betul? Ayo rajin bekerja. Rajin belajar. Rajin lakukan firman. Betul saudara. Rajin bekerja. Rajin lakukan firman Tuhan. Setuju? Setuju? Ini rotok juga berat lagi. Tapi enak. Bayar utangmu. Ada wes utang-utang terus. Wes ditolong Tuhan ada uangnya didelekke. Bayar, jujur. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada mau diapain lagi, betul nggak? Betul? Pesannya Elia apa? Bayar. 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 Ngisi-ngisi nggak bayar. Anak Tuhan kok ngemplang. Saya beri contoh ya saudara, gereja kita lakukan. Ini yang lama tahu semua. Dulu waktu bangun gedung ini, ya, kita sempat mau kehabisan uang. Sudah hampir berhenti karena uangnya habis. Lalu Tuhan gerakkan seseorang. Dia baru mandi, tiba-tiba dengan suara keras. Aku sudah berkati engkau banyak. Sekarang kau bantu itu pembangunan gereja. Sedang dibutuhkan. Tak ulangi ya. Baru mandi itu dengar suara jelas sekali. Anak orangnya cerita dengan saya. Aku sudah berkati engkau banyak. Sekarang pekerjaanku itu butuh dana. Kalau nggak ada dananya berhenti pembangunan. Ayo bayari, berkati. Bukan. Pokok tolong itu. Nyari saya terus loh saudara. Jadi malah bingungi. Ini kurang piro toh Pak? Pembangunan itu kurang piro toh Pak? Butuh berapa toh? Duyak terus saudara. Saya bingung. Kok duyak ditanyai terus? Akhirnya setelah saya jelaskan, langsung ditutup semua. Tapi dipinjemi. Tidak pakai bunga. Bayarnya terserah kapanpun. Betul? Ditutup semua sehingga pembangunan langsung jalan sampai selesai. Tidak pakai bunga, kapanpun tidak apa-apa. Karena dia disuruh Tuhan. Tuhan, aku sudah berkati kamu banyak. Sekarang aku butuhkan itu, bayar untuk pekerjaan. Kita itu bendaharanya Tuhan. Kalau saudara tahu saudara ini bendahara, diperintahkan ya toh oke, bendahara tidak boleh dipegang dewe. Perusahaan bendahara kan tinggal instruksi toh saudara, betul enggak? Lah, pembangunan ini selesai. Ini. Setelah selesai, ayo yang lama, ya Pak Yuda, saya gerakkan jemaat. Ayo, janji iman untuk balik ke utang. Oh, terus meneng wae. Wong ora ditagih ya. Kapan boleh? Tidak boleh gitu. Gereja harus jujur.
Anak Tuhan, hamba Tuhan harus jujur. Masih ingat toh, kita gerakkan toh. Sampai setiap jemaat 2.000 per apa ya, per minggu atau pokok terus. Semua, ayo kumpulkan, kumpul. 2 tahun lunas. Jujur. Supaya orang percaya dengan kita. 7. Ini tidak nyinggung ya saudara. Hanya tak senggol banter gitu toh. Tapi penting saudara. Tuhan itu lihat hati. Orang juga lihat kita. Itu kita tidak diminta loh. Sampai waktu kita kembalikan orang yang ngomong, Pak ngapa toh kok buru-buru. Aku tidak apa-apa kok ini terus lama tidak apa-apa kok. Tapi saya ngomong gitu. Enggak. Gereja harus jujur. Itu teladan. Kalau gereja enggak jujur ngajari jemaatnya apa? Loh, betul enggak? Dan Tuhan itu lihat kejujuran, kemurnian. Tambah satu lagi ya sore ya. Tunggu saya lah Bapak ya. Hiduplah dari lebihnya. Apa pelajarannya? Jadi uangnya banyak ya. Lalu sudah dijual uang banyak toh, bayar utang. Hiduplah dari lebihnya. Secara gampang ya ini sekarang ada uangnya toh, mau hidup. Tapi juga Tuhan bukan saya, kita latihan hidup dari lebih. Saya dengar ya, saudara yang sudah limpah maupun yang belum. Saudara dapat penghasilan, jangan makan modalnya. Ada orang punya usaha ya, buka warung bakso. Gitu saudara. Tidak lama entek itu, lo kok tutup entek? Duit entek, kenapa? Lah dimakani dewe terus saudara. Biaya hidupnya ambil di situ, modalnya habis lama-lama. Nggak bisa kulaan, nggak bisa beli lagi, tutup. Itu makan modal. Itu makan yang harusnya dilipat gandakan dimakan. Ada yang gitu enggak? Ayo, coba jujur. Jangan sampai. Saudara kalau yang karyawan, jangan dimakan habis. Harus ada lebihnya tadi. Tuhan nomor 1. Kedua, ya dilipat gandakan, dikembangkan. Yang lainnya kita pakai. Harus. Kalau enggak, saudara enggak pernah tambah. Nanti akan utang lagi. Apalagi hidup dengan utang. Wes enggak cukup, utang terus, terus kejerat utang. Lingkaran setan. Kalau ini tadi, janda ini enggak diajari gitu. Nanti ya utang lagi. Kejerat utang lagi. Betul? Hiduplah dari lebihnya. Jangan tabungan saudara buat makan, habis. Tidak boleh. Dari lebihnya saja. Loh, tidak cukup ikat pinggang. Saya pernah katakan, istri saya sering dulu bersaksi. Dulu dia juga sama berat sekali. Karena dananya enggak punya banyak, cuma sedikit. Masih ingat kalau mau makan goreng dok, telurnya 1 diceplok di beber banyak, dipotong 5. Jadi 1 anak itu 1/5 telur. Betul. Kalau sore tukang bakso lewat bakso beli, bawa rangkot kok rangkot. Baksonya 5 gelintir, kuahnya sak ringkot kebak, nah gitu saudara, supaya membabar. Setiap anak 1 gelintir bakso. Kalau luka, tidak punya obat beli, duduk di depan pintu, sebelahnya itu ada bleki. Jadi obatnya pakai lidah anjing. Tapi nyatanya bisa hidup. Sekarang jadi gembala sidang. Benar. Saya tutup dengan pengalaman satu ya. Dulu waktu dia masuk tempat, tidak mudah saudara. Karena ayah saya itu sukanya keluarga besar. Anaknya banyak. Semua yang menikah tetap masuk dalam. Semua yang menikah dalam. Semua yang menikah dalam. Jadi saat itu ada 1, 2, 3, 4.
Jadi ada berapa keluarga, 4 keluarga atau 5 keluarga satu rumah? Ayo, gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Saya kasihan istri saya, saudara. Ada saya siangnya kerja ke pabrik, dia di rumah itu, wah saya kasihan. Akhirnya saya kasih modal sedikit buka di pasar Klewer. Untuk apa? Tahu enggak? Sebetulnya hasilnya hanya untuk nyape hobo. Daripada di rumah nanti bertengkar terus, sudah kau punya kesibukan di pasar aja, buka toko. Ya saya kasih modal buka toko di pasar Klewer. Tapi dia hebat, dia kembangkan, maju. Sampai akhirnya Tuhan panggil saya sepenuh waktu, full time. Dia juga full time. Saudara enggak, tahu enggak? Sudah punya toko dan kios 11. Lipat ganda. Dan saudara akan lihat kemuliaan. Amin. Saya tidak perpanjangkan. Mau pengurapan apa enggak ya? Mau ya? Saya rasa karena ini terakhir ya untuk bulan ini ya. Tidak apa-apa ya, mundur dikit tidak apa-apa ya saudara ya. Supaya itu, karena ini ceritanya juga minyak loh ya. Ada pengurapan, ada karya Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus. Luar biasa sekali. Ya mungkin Pastor Raju bisa ikut maju, doakan. Ya, doakan dulu. Ini tolong dilipat ya. Ayo semua maju aja saudara, percaya saya maju. Semua maju saja. Nanti kita akan lewat, tapi kita akan doa dulu bersama. Setelah itu akan lewat satu persatu. Ya saudara yang butuh pengurapan, yang butuh saja ya, saudara bisa maju. Jangan paling pol ya, jangan pol ya. Sini nanti ada satu baris dipakai. Ya cukup seperti itu. Minyak pengurapan dibawa di sini. Tolong mic-nya kasih Pastor Raju sama Bu Foni. Tolong gini, nanti doa untuk semua. Setelah itu baru nanti pengurapan. Ya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Setelah itu curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Jangan tetap di situ dulu. Nanti ini mau doa masal dulu. Saya akan minta Pastor Raju juga mendoakan juga saudara buka hati supaya bisa terima pengurapan ini. Ya, jadi ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saudara semuanya. Saudara yang online imani juga saudara, yang lewat media imani juga saudara. Saya percaya tidak kebetulan juga Pastor Raju hari ini dikirim ke tempat ini, maka akan terima pengurapan yang double, akan terima pengurapan yang luar biasa. Haleluya. Heavenly Father, we pray for your children tonight. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berdoa untuk In the umat-Mu saat name of ini. Jesus, we release your financial blessings upon their life right now. Dalam nama
Tuhan Yesus, kami lepaskan urapan terobosan keuangan I buat command- setiap anakmu saat ini. I command tonight Aku perintahkan malam ini, every financial holds, semua yang menghambat keuangan, every financial blessings aku berkatakan semua berkat keuangan we break from their heads tonight right now. saat ini supaya mereka terima dari ujung kepala sampai telapak In the kaki. name of Dalam nama Tuhan Jesus. Yesus. In the name of Dalam nama Tuhan Jesus. Yesus. We release your financial blessings. Kami lepaskan berkat keuangan. We release your financial blessings tonight. Kami lepaskan berkat keuangan saat ini. Oh, I speak every poverty spirit should be removed from their life right Kami now. berdoa semua kuasa kegelapan disingkirkan dari hidup setiap I umatmu. pray every struggles in financial area should be removed. Semua yang bergumul di area keuangan, kami berdoa disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tirana tora boko siandaraya. Likera bekere papa papa. Lurina tora boko siandaraya. The every unwanted spirits, Semua hal-hal yang every tidak witchcraft, diinginkan, right now, right now, right now, I break the kami patahkan kuasanya. Kami patahkan kuasanya. Kami patahkan kuasanya. Kami berkatakan I kemakmuran. speak prosperity Kami over his people. berkatakan kemampuan buat umatmu. I speak prosperity. Kami berkatakan kemakmuran. Receive, Terima, receive, receive, terima, receive, receive, receive the financial blessings. Receive the financial blessings. terima berkat Receive keuangan. tonight. Terima saat Receive ini. tonight. Terima The saat Lord is ini. releasing finance. Tuhan lepaskan No keuanganmu. more strugglings. Tidak bergumul lagi. No more financial issues. Tidak ada masalah My keuangan. God is going to be raise your financial issues. Tuhan akan bangkitkan, bereskan Everybody masalah receive, keuanganmu. receive, Semua terima. receive right now. Terima saat ini. Receive the financial Terima breakthrough. berkat keuangan. I bless kemenangan every keuangan. families tonight. Kami berkati setiap keluarga I saat bless ini. everyone, each one, oh God. Berkati setiap keluarga I saat pray ini. for their businesses. Kami doakan usaha I anak-anakmu. pray for their business. Kami doakan usaha I pray for their anak-anakmu. work. Kami doakan pekerjaan I pray for their banks, oh Lord. Kami berdoa untuk keluarga Let your masing-masing. miracle should take place. Mujizatmu terjadi. Lurabaka shabarabababababa. Lurina toro doro bababababababa. Likarada rabaka shandarabarabe. Durana tora baka shadaraya. Lirana tora babababababa. We pray right now. Come on, receive the anointing of God. Let the financial breakthrough receive. Every sickness, in the name of Jesus. Come on, receive your healing right now. Receive your healing tonight. Receive your healing. Every sickness is healing right now. I pray right now. Head to bottom. Jehovah Rapha. Let your healing should take place. 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 Turadabaka shabarabarabaka saya. Luri matora boko shiandaraya. Luri namakora boko shiandaraya. I pray. We pray together right now. The spirit of poverty. The spirit of poverty. Leave my people. Leave my people. I break your power. I release my people. I release my people. Receive the miracle right now. Receive his anointing right now. And receive the miracles. The spirit of poverty is running out of from your compound. The healing is taking place. Receive the supernatural miracles. Fire. Let the fire should take place. Lora baka shamdara bara 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 ba. Dira nato
supernatural miracles. Mujizat Receive your supernatural miracle. Terima mujizat Let the miracle should take place. Mujizat terjadi. Let your miracle should take place, Mujizat Lord. terjadi mengalir. Fill your children with blessings. Berkati umat-Mu. Lora baka shabaraya lebeki. Let your anointing should flow. Biar urapan mengalir. Let your anointing should flow. Urapan mengalir. Let your anointing should Biar flow. urapan mengalir. I'm seeing the anointing of God is flowing heavily. Aku lihat ada urapan yang The mengalir thick di tempat anointing is ini. working in this place. Urapan yang besar mengalir. Receive your miracle. Come Terima on. mujizat-Mu. Come on, stand up and worship the Lord. Sembah Tuhan. And worship the Lord. Sembah Tuhan. The Lord has given you victory. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Oroboko shamdara bara 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 bekesi andaraya. Duri na tora boko shiandara bara be. Luri baka shabara bara baka. Oh, hallelujah. His resurrection power is working to you. Roh Kudus sedang bekerja di Come on, receive tengah-tengahmu. your miracle right Terima now. mujizatnya. Oh, everybody speak with God. Semua berkata-kata pada Tonight is a Tuhan. miracle night. Malam ini malam This is mujizatmu. your miracle hour. Terima The mujizatmu. Lord is giving the blessings. Tuhan Receive it memberikan berkat in kepadamu. the name of Jesus. Dalam nama Tuhan The Yesus. financial healing. Ke semua secara Receive it keuangan. in the name of Jesus. Terima dalam nama Receive it Yesus. in the name of Jesus. Terima dalam nama Tuhan Lora Yesus. baka shadaraya lebeki. Dalam rasa Dira dele natora boko berakata. shiandara bere bere. Dele berakata Oh, the solobo. financial healing should take Kesembuhan place. keuangan Lord, terjadi. bless their businesses, O Lord. Berkati usaha Bless their works, O anak-anakmu. God. Berkati pekerjaan Every sickness should be anak-anakmu. removed. Terjadi mujizat. Every generation Terima. curses should be Semua removed. kutuk generasi Every dipatahkan. witchcraft should be removed. Semua sihir Let disingkirkan. people should see the blessing of God in their Biar life. umatmu melihat berkat yang dari Tuhan. I speak success. Berkatakan keberhasilan. I speak success upon this Aku family. berkatakan keberhasilan atas umat Tuhan. Rebeke shiandaraya. Durana tora baka shadaraya. The Holy Spirit is working powerfully. Roh Kudus sedang bekerja sangat The berkuasa. Holy Spirit is working powerfully tonight. Sedang bekerja dengan Receive sangat your berkuasa. miracle right now. Terima mujizatmu Don't saat neglect the ini. power of God. Oh, jangan ragukan Lira kuasa natora boko Tuhan. shiandara bere bere bere. We speak upon your blessing upon your church. I pray right now. Aku berdoa saat Pray ini. right now. Kami berdoa saat Let ini. financial anointing should take Biar place. urapan keuangan Receive, turun. receive, Terima, receive, terima, receive, terima, receive right terima. now. Dalam Let the nama fire is Yesus. taking place right now. Biar berkat keuangan Financial turun. anointing. Berkat keuangan Oh, the turun. financial Urapan anointing. keuangan turun. Oh, Terima. the financial anointing. Urapan berkat turun. Receive the financial anointing. Terima urapan Lora berkat baka shandara bere keuanganmu. beke shiandaraya. Loro roro boko shikere bere bere bere. Lora maka shabara bere bere bere. Pray, we pray, we pray, we pray right now. Let your healing. Biar kesembuhan Let terjadi. your healing. Biar kesembuhan Let terjadi. your healing. Biar kesembuhan terjadi. Oh, let your healing should Biar fill. kesembuhanmu terjadi. You heal their lands, O Lord. Oh, rapas. You heal their businesses, O Lord. Oh, kau You akan heal their diberkati finances, Tuhan. O Lord. Kau akan disembuhkan You oleh heal Tuhan secara everything. keuangan. Kesembuhan And terjadi. I prophesy your Aku success. bernubuat keberhasilan. I prophesy your victory. Aku nubuatkan That kemenanganmu. every curse should be removed. Semua kutuk-kutuk In the disingkirkan. name of Di Jesus. dalam nama Tuhan In Yesus. the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Loroboko shiandara bere 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 beke. Let the miracles, Biar miracles. mujizat, mujizat. Come on, churches, stand up right now. Semua bangkit berdiri saat ini. Wherever you are, stand up. Dimanapun kau berada berdiri. Just celebrate His victory right now. Kau akan terima keuangan Just kemenangan raise yang your dari hands and celebrate Tuhan. His victory. Engkau Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Raise your hands and celebrate His victory. Angkat tangan kananmu dan rayakan kemenangan Loroboko yang dari shiandara bere bere Tuhan. bere 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 beke shiandaraya. Durana toraba. My Lord is bringing financial breakthrough. Tuhanku akan memberikan terobosan No more keuangan lacking. kepadamu. Tidak akan kekurangan The lagi. Lord is saying no more lacking. Tuhan berkata tidak You ada will see kekurangan the miracle. lagi. Akan terima mujizat. You will see the miracle. Akan terima mujizat. You are going to see the miracle. Akan lihat mujizat. If you have faith, clap
Raba Shamdaraya Lebekeshi Amdaraya. Durana to Rabaka Shiamdaraya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus.